Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam renungan harian Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu 28 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersuka cita, terlebih sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin Tuhan firman-Mu adalah berita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal pasal 15 ayat 26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Marbias-bias do rohani Jahuba mida sakap-sakap akan arwah, alai pitado di juluna akapakatayon sian holong neroha. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, melalui suara orang juga sudah banyak yang terkenal. Artinya nyanyian itu juga keluar dari mulut kita bisa cepat untuk menjadikan seseorang itu tenar. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika orang bisa mengelola suaranya menjadi seorang penyanyi, maka dengan bernyanyi itu dia bisa menjadi tenar. Ada banyak orang yang sudah tenar karena bernyanyi, dan orang juga bisa kita katakan orang lebih cepat tenar karena bernyanyi. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan melalui perkataan, karena perkataan itu juga keluar dari mulut kita, dan sekolah yang paling jago dan yang paling pas untuk mendidik anak-anak di dalam perkataan adalah di rumah tangga sendiri. Ketika seseorang orang tua mengajarkan anaknya untuk selalu berbicara sopan, selalu berbicara ramah, maka itu akan suci di hadapan Allah. Bagaimana seseorang itu yang selalu melatih tarik suaranya, melatih dengan bernyanyi, jika seperti itu kita atau orang tua mengajari anak setiap harinya, mengajari bahwa perkataan yang keluar dari mulut itu adalah harus perkataan yang ramah, maka akan tercipta anak-anak kita menjadi anak-anak yang terkenal sopan dan yang terkenal ramah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, perkataan yang ramah adalah bisa mengubah hati orang, bisa mengubah hati seseorang, bisa mengubah derita seseorang, dan bisa juga menambah semangat bagi orang yang lemah atau bagi orang yang berduka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sering benci melihat ketika orang itu berbicara semaunya saja. Ketika dia berbicara asal bunyi aja dan suka-sukanya, tidak ada kesopanan dan selalu menunjukkan kesombongan, maka kita tidak suka meladeni dengan gaya bahasa berbicara yang seperti itu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang perkataannya sopan, perkataannya ramah, maka orang seringkali ingin dan selalu ingin berbicara kepada orang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut setiap harinya atau kesukaannya adalah melontarkan kata-kata yang kasar,
kalau melontarkan kata-kata yang keji, maka tidak heran juga Bapak Ibu Saudara-saudari akan sedikit orang yang mau berbicara kepada dia. Melalui nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita diingatkan bahwa perkataan yang ramah itu adalah suci. Perkataan yang ramah itu adalah suci, artinya kita sebagai orang Kristen diberi kuasa atau diberi wewenang, kewajiban yang harus kita lakukan dan yang harus kita jaga, bahwa setiap harinya, setiap saat, bahwa kita sebagai orang Kristen harusnya mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan perkataan yang ramah dan yang sopan. Karena kembali lagi kami mengatakan bahwa sungguh ada banyak manfaat dari perkataan yang ramah, yaitu bisa membuat orang bertobat. Contohnya ketika seseorang anak itu bersalah dan orang tuanya memarahinya dengan kata-kata yang kejam, dengan kata-kata yang keji, dengan kata-kata yang kasar, maka bisa-bisa saja anak itu tidak akan bertobat. Dan bila kita lihat juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika anak-anak kita bersalah, maka kita juga melontarkan kata-kata yang tidak baik, maka jangan heran untuk ke depan dia juga akan suka dengan perkataan yang salah. Begitu juga dengan orang yang tinggal di dalam kesedihan atau yang mempunyai banyak beban rintangan hidup. Ketika kita melontarkan kata-kata yang tidak enak, yang tidak ramah, yang tidak sopan kepada mereka, maka akan semakin membebani dia, akan semakin menambah beban berat di dalam hidupnya. Tetapi kita coba Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika anak kita salah, dengan kita mengeluarkan, mengingatkannya dengan kata-kata yang ramah, maka secara sendirinya si anak akan berkembang dengan menjadi menjadi orang yang perkataannya juga akan sopan dan ramah. Begitu juga dengan ketika kita bertemu dengan orang yang mempunyai banyak masalah, banyak beban, atau barangkali juga orang yang melakukan kesalahan, tetapi kita memberikan dia peringatan atau dengan perkataan yang ramah, maka itu akan lebih cepat menuju pertobatan daripada hujatan-hujatan yang kita berikan kepada mereka. Justru sebaliknya, mereka akan semakin berbuat sesuka hatinya. Maka sangat bijak Salomo memberikan nas ini, mengingatkan nas ini kepada bangsa Israel, bahwa sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan adalah bisa terlihat dari gaya berbicaranya atau tutur katanya yang sopan, yang ramah. Dan barangkali juga Bapak Ibu Saudara-saudari, nas ini juga mengingatkan kita apa rencana-rencana jahat, ya, sakap-sakap rencana jahat atau rancangan jahat yang kita siapkan bagi saudara, bagi keluarga, bagi orang yang kita kenal. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Allah sungguh sangat marah, sungguh sangat murka ketika kita mencoba untuk merancang sesuatu yang jahat terhadap sesama, terhadap saudara kita atau orang lain. Tetapi Allah menginginkan kita untuk memiliki sifat, yaitu sifat yang perkataannya adalah perkataan yang ramah, untuk mengubah rancangan orang jahat di dalam hatinya. Bisa itu kita rubah dengan perkataan kita yang ramah. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, segala sesuatu yang akan terjadi di dalam hidup seseorang, atau barangkali dia juga kebiasaan hidupnya adalah kejahatan, dengan perkataan kita yang kita berikan kepada dia dengan perkataan yang ramah, maka melalui nats ini kita diyakinkan suatu saat juga melalui perkataan kita itu dia akan menuju kepada pertobatan. Semoga kita dikuatkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dimampukan untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang ramah atau perkataan yang sopan, karena itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kiranya mengeluarkan kata-kata yang ramah, yang sopan, karena itu bisa mengubah hidup saudara-saudara kami, mengubah hidup dari anak-anak kami. Ketika kami orang tua sering mengeluarkan kata-kata yang kasar, maka tidak heran anak-anak kami berkembang menjadi orang yang demikian juga. Tetapi ketika kami di dalam hidup kekeluargaan kami selalu mengajarkan kata-kata yang sopan, yang ramah, maka kedepannya anak-anak kami juga akan berkembang, bertumbuh menjadi orang yang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang ramah. Mampukan kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami semua jemaat-Mu yang KBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kemanapun kami melangkah, kemanapun kami melakukan aktivitas kami, Tuhan pasti menjagai kami. Terima kasih Yesus, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, Tuhan memberkati.